Halo Bang. Halo. Iya, halo. Ya, halo. Iya, nampak kedengaran Bang, suaranya. Iya, halo. Suaranya bagus. Kedengaran sih suaranya. Iya. Iya, alhamdulillah. Bisa buka kamera, Bang? Buka kamera sebentar. Itu ini kayaknya ada dua ini dua HP yang double jadinya. Dimatikan aja suaranya. Wih, cantik kali orangnya, Masya Allah. Cantiknya. Anaknya siapa ini? Tadi saya salah pencet. Cantik sekali. Udah buka kamera aja, Bang. Tadi saya salah pencet, Bang. Tadi kan minta naik. Iya. Tapi malu. Dari mana? Hah? Dari mana Bang ini? Sekte apa maksud saya? Katolik apa Protestan? Saya sekarang apa ya? Saya dari Islam, Bang. Saya dari Islam masuk Kristen. Islam. Oh, murtadin. Itu murtadin namanya, Bang. Ya, murtadin. Seorang muslim yang murtad berarti. Udah berapa lama dari pindah agama? Kalau pindahnya sih waktu zaman sekolah sih. Tapi dibaptisnya baru. SMA. Oh gitu. Berarti dulu, proses belajarnya itu nggak belajar sih. Dulu saya disekolahin sama orang Kristen. Oh gitu. Jadi ceritanya ini balas jasa gitu kan ya? Bukan balas jasa sih, tapi dulu waktu SMP kalau nggak salah, SMP lah, sekolah SMP. Kan, di sekolahin sama orang Kristen, terus sekolah di Katolik, SMP Katolik. Kenapa bisa disekolahin sama orang Kristen? Orang tua nggak ada atau gimana? Orang tua tidak mampu, Bang. Oh iya, lagi-lagi faktor ekonomi ya. Berarti bukan dalam proses belajar bukan dalam proses belajar Islam dan menemukan kekurangan kelemahan di Islam lantas murtad berarti ya, bukan ya? Dulu tidak tahu, Bang. Dulu tidak pernah sekolah Islam juga. Oh iya, berarti bukan proses belajar mengenai Islam lalu kemudian mendapatkan kelemahan atau celah di Islam lantas murtad. Oke, nah sekarang setelah saudara saya ini jadi Kristen, sudah tidak boleh disembah kan? Follower Dilan ini banyak yang DM katanya kenapa masuk. Tidak pernah. Iya, tidak. Nggak, Pak. Cuekin aja, Bang, cuekin aja. Tadi abang punya video FFP di aku, terus aku coba. Bukan nyamar. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak masalah. Kita kan iya, beliau murtadin. Tidak apa-apa teman-teman, tidak masalah. Kita tampil sebagai apologet Islam ini untuk menjaga hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi gitu loh. Jadi nggak usah terlalu negatif thinking terhadap saudara sendiri. Jadi saudara Dilan gimana dengan narasi saya barusan? Kalau Anda menyembah Kristus yang asli pun itu salah, menyembah Kristus palsu juga ya salah. Maju kena, mundur kena. Apakah saudara ingin bertahan pada kesalahan? Silakan.
Ya yang selama ini saya belajar di satu agama sih, saya belum belajar di semua agama. Jadi apa yang saya sembah itu ya itu. Belum. Dulu waktu kecil kan saya langsung di karena ekonomi terus keadaan keluarga juga, jadinya ya itu tadi. Ya, sekarang usia berapa, Bang? Sekarang sudah tua lah, Bang. Saya lahir 93. Oh, 93, masih muda itu. Ya, sudah lulus. Masih muda itu. Yang tua itu 75 tahun. 75 tahun ke atas itu baru tua. Kalau masih usia segitu itu masih muda. Ini di dalam Bible nih ya. Di dalam Bible itu sendiri diajarkan untuk waspada kepada Kristus palsu. Anda paham sampai di sana materinya di dalam agama Kristen ini? Bahwa Yesus yang asli mewaspadai murid-muridnya agar tidak percaya atau tidak mengikuti Yesus palsu. Nah, bagaimana sekiranya Anda murtad ini menyembah Yesus palsu, itu gimana ceritanya? Sekarang saya sudah kembali ke orang tua saya asli. Jadi? Jadi Muslim kembali? Belum, cuman di keluarga saya saja yang di luar. Mereka iya Bang, Islam. Ada kakak, ada abang, tapi abang tak tahu lah abang agama apa. Bilang Islam nggak pernah ke masjid, gereja Kristen nggak pernah ke gereja. Iya, itulah semua yang menyebabkan kami harus hadir memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya jelas Islam, Kristen. Nah, pembahasan kita di sini, Saudara Dilan, adalah apakah yang disembah oleh orang Kristen ini adalah Mesias yang asli atau Mesias palsu. Kalau yang disembah juga ini adalah Mesias asli, itu salah karena tidak diajarkan oleh Yesus. Mesias itu apa? Untuk Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Atau Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara menyembah Mesias atau menyembah Kristus, karena Kristen itu kan pengikut Kristus dan terbukti menyembah Kristus, maka itu keliru, itu salah. Karena yang harus disembah menurut Yesus itu hanya Tuhan pencipta langit dan bumi saja. Dan jadi kalau Anda menemukan diri Anda menyembah kepada makhluk, baik itu Yesus yang asli maupun yang bukan asli, itu dua-duanya makhluk. Satu mengajarkan manusia kepada keselamatan, yang satunya mengajarkan manusia kepada kesesatan. Nah, posisi Saudara Dilan ini di mana? Ya, saya sekarang sih saya ke gereja juga hari Minggu. Kalau di rumah ada tahlilan, mama juga ikut. Semua ikutlah. Iya, maksud saya saudara, kalau Anda menyembah kepada Kristus, Yesus, maka terindikasi Anda menyembah kepada penyesat. Karena murid-muridnya Bani Israel itu tidak menyembah kepada Yesus Kristus. Tapi Yesus berpesan, hati-hati dengan Yesus palsu. Nah, sekarang Anda pengikut Yesus palsu, bahkan penyembahnya. Yesus palsu itu yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus. Yesus ada berapa? Yesus itu ada banyak. Satu yang asli. Yang asli siapa, Bang? Yang asli yang nabi yang datang kepada Bani Israel, yang diutus hanya untuk orang Yahudi saja. Gitu, Bang. Sedangkan Dilan bukan, Yesus yang asli hanya untuk orang Yahudi. Gimana dong? Yesus di dalam Matius 2. Saya di Kristen juga belajar belum inilah, di Islam juga apalagi. Jadi saya masih itulah
Oke lah kalau begitu. Menurut saudara Dilan, Tuhan itu ada berapa, saudara Dilan? Lah, kalau sekarang sih Tuhan Yesus kan sangat Tuhan Yesus kan. Tuhan. Iya, kalau saudara adalah satu Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Anda bisa menuhankan yang namanya Yesus sedangkan Yesus menyembah kepada Tuhan yang lain? Siapa? Tuhan Bapa. Oh, itu Allah Bapa. Ya, Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa. Dia tidak menyembah. Sementara Anda, ya gimana? Menyembahlah. Masa tidak menyembah? Matius 26 nomor 39. Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Bapa, berarti dia beribadah. Yohanes 4 nomor 22. Jelas Yesus di situ katakan kemudian firman-Nya lah. Aduh, nggak tahu lah aku. Ya. Yesus bukan firman. Yesus itu manusia. Yesus bukan firman. Firman itu perkataan. Kalau dikatakan Yesus adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia, betul. Sama seperti alam semesta ini. Alam semesta ini adalah firman. Ya. Saya sudah menikah, tapi itu kemarin menikah di gereja. Terus? Ya itu. Anaknya tadi. sudah punya? Anaknya siapa? Oh, saya. Anaknya sudah punya? Belum ada anak. Proses. Iya. Itu kemarin juga di gereja juga ada keluarga dari Muslim semua datang di gereja. Bukan kemarin sih, udah lama juga. Iya, jadi, itulah dia. Di dalam di mana? Bagaimana saudara? Anda menyembah Yesus di mana Yesus sendiri sibuk menyembah kepada Tuhannya. Tunggu Dilan cerita. Iya, gimana? Dilan kan siap. Dulu pertamanya itu Muslim ya, terus sekolah di sekolah itu orang Kristen, terus belajar terus saya ikut sekolah minggu. Nah, sekolah minggu sampai lulus SMA. Setelah lulus SMA saya sudah buat KTP Islam. KTP sih Islam mungkin. Terus 2012 ya. Lulus SMA itu tahun berapa sih? Terus dulu sudah mau nikah sama orang Islam nih. Sempet tuh KTP pertama aku yang ikut keluarga Kristen kan sudah Kristen. Terus saya balik ke emak aku yang di Cilegon, itu sudah KTP sudah Islam. Terus gak jadi sama itu. Gak jadi. Terus dapat jodoh orang Kristen. Terus 2012 sudah ke KTP Islam, terus 2020 lah. 20. Iya. Pas corona itu KTP ganti lagi Kristen. Oh. Itu mau nikah. Iya. Anda tahu tidak, saudara Dilan, tahu nggak kalau orang Kristen itu nanti diusir oleh Yesus? Itu saya tidak belajar lah Bang, tidak belajar ke situ-situ. Yang aku tahu ya, Tuhan Yesus sama itu Allah, tidak belajar sampai dalam-dalam lah Bang. Cilegon bukan Cirebon, Cilegon. Saya sembahyang Tuhan Yesus firman dengar tuh. Tapi yalah iman nggak tahu imannya apa, lemah ya. Iya, maksudnya bukan di situ. Saya jadi bingung harus bicara mulai dari mana ini, saudara Dilan.
Anda percaya, Anda menyembah kepada Yesus. Menurut Anda dia adalah Tuhan, tapi menurut Yesus dia Abang, bukan Tuhan. Itu Allah itu bukannya sama, nggak sama nih? Allah kan sama kan, tulisannya juga sama. Ya, Allah itu Tuhan yang umat Islam, Tuhan dalam bahasa Arab itu. Iya, tapi kan sama tulisannya. Bukannya kayak nama saya Dilan. Mana-mana nama kan sama. Atau saya nggak tahu lah. Yang saya pikir sih Allahnya sama lah. Karena Enggak sama lah. Kalau Tuhan yang benar itu satu, tidak pernah menjadi makhluk. Tuhan yang satu itu tidak pernah jadi makhluk, tidak pernah mati, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah dibunuh, tidak pernah ditampar, tidak pernah diludahi, tidak pernah diseret, tidak pernah ditelanjangi, tidak pernah digantung, tidak pernah dibunuh. Itu Tuhan yang betul. Sedangkan yang namanya Yesus itu manusia, pernah jadi bayi, dinetein sama ibunya, pernah ditampar, dibunuh, ditonjok, digantung, ditombak, dibunuh, dikubur. Bagaimana bisa jadi Tuhan yang kayak begitu? Tidak lolos jadi Tuhan bagi orang yang berakal. Begitu, saudara. Tapi kan dia bangkit, Bang. Kalau bangkit dari kematian itu hantu. Hantu, makanya di dalam Matius 20, Nah, dia Matius yang 20, yang bangkit kan jasmaninya, Bang. Bukan roh yang keluar dari jasmani. Kalau roh keluar dari jasmani. Kalau roh keluar dari jasmani kan itu biasanya hantu. Tapi kan yang bangkit kan jasmaninya. Murid-murid Yesus ketika Waalaikumsalam, Tante Matius. Murid-murid Yesus, sabar dulu. Murid-murid Yesus ketika melihat seorang Yesus yang bangkit dari kubur, muridnya menyangka Yesus itu hantu. Tapi Kristen mengira orang yang keluar dari kubur itu Tuhan. Kira-kira perkiraan yang betul murid Yesus atau Kristen? Muridnya Yesus ketika melihat orang keluar dari kubur dipikir hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan dan kaget sebab mengira melihat hantu. Kristen mengira melihat Tuhan. Kok bisa? Keluar dari kubur kok Tuhan? Yang benar keluar dari kubur itu dikira hantu. Itu baru tepat. Tapi kan kalau hantu itu roh, Bang. Ini dia lobangnya betul-betul ada. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Iblis yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah Yudas. Ya betul. Saya pernah itu nonton yang film Yesus lah, yang The Passion of the Christ ini kan. Memang yang lihat ini kan yang perempuan itu lihat dia kira hantu, dia lari. Terus dia bagi tahu itu siapa itu murid-muridnya yang lain. Dia melihat hantu, kuburannya kosong. Dia melihat atau nggak tahu lah, melihat hantu kali apa. Tapi itu ada satu murid, dia kira memang hantu, dia percaya. Tapi itu Tuhan Yesus mengatakan, seingat aku lah dari film itu, kalau hantu kan tidak mungkin dagingnya itu berdaging gitu loh, Bang. Ini kan berdaging. Kalau hantu kan roh kalau begini kan nggak ada, hilang gitu. Tenaganya bisa dipegang gitu. Nah, itu sekarang kenapa Yesus kenapa Yesus mengatakan Yudas sebagai iblis? Padahal Yudas itu daging. Yudas apa? Yudas Iskariot. Kenapa Yesus katakan bahwa Yudas Iskariot itu iblis, sementara iblis itu roh? Iblis sifatnya, Bang. Sifatnya seperti iblis. Kalau misalnya ada orang kerasukan setan, bisa nggak? Ya itu tadi sifatnya mungkin. Iya, maksudku orang kerasukan setan itu bisa nggak? Kerasukan setan tuh zaman dulu atau zaman sekarang? Ya sekarang pun bisa nggak? Saya nggak percaya sih, Bang, ada orang kerasukan setan. Masa nggak percaya? Di dalam Bible kok ada orang kerasukan setan, masa Anda nggak percaya? Ini mah
Yudas kerasukan setan. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 ada seorang yang berlari-lari yang tinggal di kubur. Dia kerasukan setan. Masa nggak percaya sama Yesus? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18 ada orang kerasukan setan. Masa nggak percaya kepada Bible? Aku nggak pernah baca lah bang. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Kira-kira setan bisa nggak mengaku Yesus? Nggak tahu. Di dalam Ini loh bang, di kan dalam waktu itu ada saksi. Yang aku lihat lah, aku nggak pernah baca Bible, cuman aku menyaksikan filmnya itulah. film Kan iya. saksinya kan nyata itu ya Tuhan Yesus, bukan itu kayak roh gitu loh. Kalau misalnya roh kan oke lah dianggapnya hantu atau apa setan. Tapi kan dia berwujud daging. Kalau orang berwujud daging, terus ada lubangnya juga, ada yang apa nih jejak-jejak yang bukti nyata dulu bang. Sekarang misalnya kalau yang disalib yang lubang tangannya bukan Yesus tapi orang lain, gimana? Nah tapi kan ada lubangnya. Iya kalau yang di kaki semua. Iya kalau yang digantung itu ternyata bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur ini, bukan Yesus, betul? Siapa yang digantung? Yang disalib. Tunggu dulu. Kalau ternyata yang digantung ini bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, betul? Ternyata itu belum tentu benar kan? Belum tentu benar, belum tentu fakta. Iya, betul. Kalau misalnya yang disalib ini bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur juga bukan Yesus kan? Lah kalau misal ini Yesus, yang keluar Yesus dong. Betul. Tapi kalau bukan? Kalau bukan siapa yang disalib itu jelas. Enggak, jawab dulu. Kalau Yesus yang disalib, berarti yang keluar dari kubur adalah Yesus. Sepakat kita kan? Tapi kalau bukan Yesus yang disalib, berarti yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Sepakat? Aku nggak tahu juga lah. Nah itu dia masalahnya. Masakan ia yang disalib bukan Yesus, lalu yang keluar dari kubur adalah Yesus? Tidak mungkin. Ya. Berarti kalau yang disalib ini bukan Yesus, maka yang disalib ini, yang keluar dari kubur ini juga bukan Yesus. Itu otomatis itu, betul? Ya tapi kalau itu misalnya benar, kalau misalnya salah kan itu Tuhan Yesus. Jadi kalau benar yang disalib Yesus, berarti yang keluar dari kubur Yesus, betul? Ya kan, berarti ada dua opsional, benar atau apa nih? Nah, sekarang kita buktikan, apakah itu Yesus yang disalib atau bukan Yesus yang disalib? Emang ada buktinya? Ada? Aku nggak tahu. Nah, sekarang Yesus ketika belum terjadi penyaliban, Yesus mengajarkan murid-muridnya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia itu siapa? Akulah Yesus. Berarti penyesatnya mengaku akulah Yesus. Mana sih? Di mana itu? Lukas 21 nomor 8. Coba kamu buka. Nah gitu dong. Saudaraku Matius, ganteng, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Lukas berapa? Ya. Lukas 21 nomor 8. Habis ini saudara Matius nanti boleh gantikan saya ya. Lukas 21 ayat Boleh 8. Boleh saya narasi sebentar ya? Saya ganti ya. Habis ini nanti setelah dia baca. Lukas 21 ayat 8. Siap Gurunda. 8. Hai. Siap. Hai. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Bang, gini loh bang, waspadalah. Tunggu ya, sini banyak bising lah. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Yang bertanya. Muridnya, ya oke. Untuk muridnya yang bertanya. Oke, kan berarti ada seorang murid bertanya. Oke, terus. Terus
kan ada orang murid, guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Terus Yesus ini jawab, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Betul kan? Betul. Apa yang salah? Jadi penyesatnya itu berkata, akulah dia. Bukan bang, ini ada titik komanya. Jadi waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesatnya berkata apa? Akulah dia. Itu tanda-tandanya. Penyesat itu berkata, akulah dia. Oke, ini kan Tuhan Yesus yang ngomong kepada muridnya ini. Kan gini, hey. Ini bahasa kita ya, bahasa kita lah. Hey, kamu harus hati-hati sebab nanti ada orang yang pakai namaku untuk menyesatkan seseorang dengan memakai namaku. Iki lo saya, ini lo saya, gitu kan maksudnya? Iya. Penyesatnya itu berkata, akulah Yesus. Penyesatnya. Iya kan? Betul nggak? Jadi penyesatnya itu muncul setelah Yesus membawa nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Betul nggak? Itu dulu. Betul dong. Betul dong. Betul. Masya Allah. Nah sekarang, siapa oknum yang mengaku akulah dia setelah itu? Baca Yohanes 18 nomor 5. Nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Yohanes 18 nomor 5 dan seterusnya. Abang ini kan sebelum itu, ini sebelum yang di Lukas itu, yang di Lukas Tuhan Yesus ngomong saat terjadi penyalipan. Nah, di Yohanes nih jauh sebelum penyalipan. Enggak. Di Lukas 21 itu bukan penyaliban, di situ belum penyaliban. Penyalipan. Belum. Terus yang di Yohanes ini jauh sebelum penyalipan. Di Yohanes ini justru itulah oknum yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia. Itulah yang ditangkap penyesatnya. Bukan abang kalau cermati di Lukas itu dia bicara pada waktu dia mau penyalipan, tapi kalau di Yohanes jauh sebelum penyalipan. Jadinya masa ngomongnya mundur? Duh, dari mana? Dari mana saudara tahu jauh sebelum penyalipan? Sedangkan Yohanes 18 itu detik-detik penangkapan oknum yang bernama Yesus. Coba Anda baca. Tapi betul ini tidak ada yang salah. Bukan betul dalam catatan ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sementara Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di situ ditanya, siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Nah tuh. Ini waktu penangkapan tuh bang. Nah iya. Nah akulah dia. Tadi apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang yang mengaku akulah dia. Bukan, ini nggak ada sambungannya sama ayat Lukas bang. Enggak. Jadi nggak ada sambungannya. Iya nggak ada sambungannya. Ini Yohanes ini menceritakan penangkapan. Jadi yang prajurit itu akan menangkap murid Yesus. Daripada Yesus yang ibaratnya jangan mereka yang ditangkap, akulah dia, akulah ini lo yang kamu tangkap, yang kamu cari ini aku, bukan kalau dalam Lukas kan itu firman-Nya mengatakan kalau misalnya ada kayak zaman sekarang ngomongnya penginjilan atau apa, lo pakailah akulah dia. Lah ini kan waktu ditangkap, daripada dia mengasihi murid-muridnya, daripada muridnya ditangkap, dia mengaku saja akulah Yesus gitu loh. Bukan, nggak ada hubungannya sama Lukas tadi bang. Setelah aku baca. Sekarang pertanyaannya, kenapa kejadian itu di situ ada Lukas, di situ ada Yudas? Kenapa? Gini. Ibaratnya gini, abang seorang guru ya, abang Zuma seorang guru punya murid.
Terus ada apalah gitu mau nangkap abang. Abang ini ngasih muridnya, jangan tangkap muridku, akulah nih yang kamu cari, aku gitu. Akulah dia yang kamu cari Di, gitu loh, Bang. di mana murid Yesus mau ditangkap itu tertulis di mana? Di mana? Di mana? Murid Yesus itu tidak ada. Tidak ada murid Yesus mau ditangkap, itu nggak ada. Anda baca Lukas 14. Nah, ibaratnya itu ada. Nggak ada yang mau. Karena pada waktu itu, Bang, karena waktu tunggu. Karena pada waktu penangkapan Tuhan Yesus, prajurit tidak tahu di mana Yesus, mana yang Yesus, mana yang siapa. Nah, Yudas yang ngasih tahu kan, atau apalah, mencium tak apa. Ini aku tangkap gitu. Saya nggak diizinkan untuk menjelaskan soalnya, teman-teman. Boleh. Aku juga kurang tahu. Aku cuma nonton di film-film lah, Bang. Tapi kalau hubungannya ini setelah aku langsung tangkap, nggak ada hubungannya sama yang di Lukas tadi, Bang. Maaf ya, Bang. Berarti kamu punya kepercayaan ini cuma melalui film ya, melalui kitab. Bagaimana kamu bisa terpercaya? Kamu percaya mau mendengar kisah Yesus cuma dari film. Itu film sandiwara. Bukan kan, Itu film kan dicocokin dari yang ini. Jadi film-film nabi-nabi terdahulunya juga sandiwara dong. Kalau film itu kalau itu dibuat oleh manusia. Bagaimana kamu bisa percaya melalui film? Iya, aku Mau nonton belajar itu baca kitab, baca Bible. Aduh, pusing kamu ini. Memang agama memusingkan kamu ini. Saya masuk Islam. Kalau saya Kristen terus, bodoh terus sama dengan kamu ini. Pusing. Kamu saja percaya dari cerita perjalanan Yesus dari film. Bagaimana mau cerdas? Astaga, perlah. Pusing. Coba kamu pikir. Ketika kamu dari lahirnya Yesus saja, ketika malaikat mengatakan kepada Gabriel, malaikat, kamu akan mengandung seorang anak manusia. Kenapa dia lahir tiba-tiba jadi Tuhan? Sedangkan malaikat mengatakan kamu akan lahir mengandung seorang anak manusia. Kalau kamu pikir secara kamu punya akal sehat, kenapa malaikat katakan dia manusia tiba-tiba lahir jadi Tuhan? Sedangkan waktu masih di kandungan Yesus, malaikat tidak pernah mengatakan kamu akan mengandung seorang Tuhan. Kenapa dia ketika lahir jadi manusia? Kanda sabar, Bang Matius. Kanda Handi, monitor, Kanda. Halo, Kanda. Halo, Bang Handi. Bang Handi monitor. Saudara Matius, nanti Bang Handi tolong infokan. Kebetulan di bawah ada Pumbese, Kepala Kejaksaan Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Mau ketemu saya, Bang Handi. Saya turun dulu ke bawah, ambil alih dulu koma sebentar aja. Oh iya. Ada Bu Jaksa di bawah. Bentar Kanda ya. Siap, turun dah siap. Oke. Yuk. Saja. Siap. Yuk, assalamualaikum. Silakan Saudara Dilan. Diperlembut lagi sedikit. Ya, jangan bosan-bosan kita diskusi di sini. Ya, sebentar aja saya kok. Silakan. Lanjut Bang Handi. Tenang deh Dila, saya nemani Anda di sini. Jadi itu Dilan. Kira-kira menurut kamu seperti apa itu? Kalau dari pola pikir kamu. Sekarang kemana dia ini lari? Ada masih dia gede. Bentar. Kameranya tutup aja Bang Juma. Biar jelas. Ya nggak apa-apa lah. Kalau tidak diluruskan cara pikir mereka ini, mereka jadi begini. Dilan, bagaimana menurut kamu itu? Dulu jangan dipaksa, dia lagi dagang. Bang, saya turun dulu Bang, ada orang beli nanti naik lagi. Jangan, nggak usah turun. Gue nggak ngomong sama siapa. Nggak apa-apa lah. Kenapa mau turun? Nggak apa-apa. Halo. Santai aja. Pusing dia mau jawab itu. Itu saya tanyakan tadi itu. Saya bilang malaikat kan mengatakan Gabriel
Santai aja, Matius. Kamu akan mengandung kamu percaya malaikat atau percaya itu malaikat ini? Halo. Halo. Ya. Jadi Muslim Kristen. Muslim Kristen, Bang. Kristen dong. Oh. Sehat ya, Bang? Ya, puji Tuhan, sehat. Ya, mantap. Kalau tadi saya dengar ya, itu begini, Bang. Ya. Kan bilangnya yang di Matius sama Lukas tuh, penangkapan sama yang Yesus bilang akan datang. Ya. Itu merujuk pada nabi palsu. Setelah Yesus tuh akan ada orang yang nanti mengaku-ngaku. Halo. Bentar dulu Matius. Terusin, Bang, terusin. Nah, dia akan ngaku-ngaku kalau dia juga Tuhan, dia juga nabi. Nah, itu Yesus mewanti-wanti, dia kasih nubuatan kalau akan ada nabi palsu. Makanya nanti dia akan datang terus dia bilang akulah dia. Itu merujuk sebagai dia juga Tuhan, begitu. Kalau saat penangkapan itu Yesus bilang akulah dia, bukan bilang akulah dia nabi palsu, Bang. Tapi ditanya itu di situ, makanya dia bilang akulah dia, orang yang kalian cari. Begitu. Jadi pemahamannya jangan diputar-putar. Ya, jadi menurut Abang nabi palsu itu siapa, Bang? Ya cari tahu sendiri nabi setelah Yesus siapa, yang dianggap nabi yang datang setelah Yesus siapa, coba. Tapi sepertinya di situ akan datang padamu, bukan kepada yang lain, kepada muridnya loh nabi palsu itu, Bang. Maksudnya? Kepada muridnya itu. Bukan. Emangnya ada? Iya. Baca coba Matius 7:15, Bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu bukan datang kepada di luar muridnya, datang kepada muridnya. Datang kepada Bani Israel, Bang. Anda mau larikan ke nabinya umat Islam, ya kagak nyambung, Bang. Kagak nyambung, Bang. Iya. Banyuman, saya kontrol dulu. Kagak nyambung, Bang Piu-piu gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ya kalau memang mau anggap, ya monggo saja. Ya itu kan doktrin ada. Kita di sini nggak mau memaksa orang pintar gitu. Ya di sini tidak ada orang memaksa orang pintar. Tapi bacalah Bible dengan baik. Jelas kok nabi palsu itu siapa. Sedangkan nabi sesudah Nabi Isa alaihissalam itu memuliakan dia. Tidak mengutuk dia. Ya, jadi sesudah Yesus, sejaman Yesus itu banyak. Bahkan yang namanya Saulus itu menganiaya dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Kemudian Yesus nggak ada, dibuatkan kisah bahwa Yesus itu terkutuk. Ya itulah. Justru ajaran Islam itu memuliakan semua para nabi. Gimana mau palsu? Dan apa hubungannya, nggak nyambung. Justru Yesus berkata, sesudahku aku akan minta kepada Bapa, ya, karena apa yang aku sampaikan ini belum lengkap, karena kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi, aku minta kepada Bapa, datang seorang penolong yang lain. Dia akan memuliakan aku sepanjang masa. Ya siapakah nabi yang memuliakan beliau? Dan siapakah umat yang memuliakan semua para nabi? Justru Andalah yang mengutuk dia. Siapakah bosnya pengutuk ini? Ya baca tulisan Paulus. Bagaimana dia menyalip, membuat surat mengutuk Paulus dengan tidak manusiawi begitu. Demi apa? Dijadikan tumbal menembus dosa. Gak ada istilahnya Nabi Muhammad mengajarkan tumbal menebus dosa. Gak ada itu. Jadi kita, kalau memang Anda ilmunya, doktrin akutnya begitu dari bapak-bapak gereja, ya monggo saja. Tapi Anda kalah dalam berargumentasi. Dan Anda kalah dalam pembuktian di lapangan data dan fakta.
Itu di mana? Anda omong ini di mana? Apa itu? Lihatnya bacanya dari mana ini? Anda omong. Bahwa apa aku akan minta kepada Bapak? Oke. Oh, nggak tahu ya. Ya, kadang kalian baca nih, kadang bilang kalian, tapi sebenarnya tidak ada di situ, hanya ditambah-tambahin lah gitu. Loh, nggak boleh nambah-nambah. Nah, masa? Bukanlah. Coba baca di Matius, Yohanes 14, 16, 17. Yohanes 16, 17. Ya, Yohanes 14, 16, 17. Oh, ya. Ya kagak mungkin lah aku berani nambah-nambah, bro. Umat Islam itu pantang nambah-nambah. Nggak boleh nambah-nambah. Jangan nambah, dibaca apa adanya. Lu nggak setuju kok. Apalagi kita nambah. Makanya kami Muslim itu sebelum naik ke sini itu kita baca dulu, pelajari dulu, dipakai berargumentasi. Supaya kita jauh dari penistaan, jauh dari ngarang-ngarang. Ya, halo Bang. Ya. Ini ada ayat Yohanes itu merujuk kepada siapa? Kenapa? Jadi maksud Abang, Yesus omong akan memberikan penolong tuh maksudnya Ya makanya Anda dulu dong yang jawab. Di situ kan ada seorang iya, saya maksud saya kan Anda kan pasti sudah baca, ya toh. Pasti sudah tahu nih, ini maksudnya gimana, ke siapa, ya kan? Jadi Anda nggak tahu, saya yang ngajarin Anda nih. Bukan, saya bukan nggak tahu, tapi saya cuma tanya. Pemahaman Iya, kamu. berarti Anda bertanya, berarti Anda nggak tahu dong. Begitu. Kalau saya ngomong, nanti kamu paksain gitu. Ngomong dulu, nggak apa-apa, ayo. Berarti Anda bertanya, berarti Anda nggak tahu. Saya kasih tahu. Anda kan yang memberitahu, Anda yang memberitahu saya. Ya udah ini saya mau kasih tahu. Iya, coba. Ya baik. Di situ Yesus sebagai seorang nabi nih, ya, untuk Bani Israel. Tuhan. Taruh diam dulu kalau nanya. Oh iya. Ya, beliau itu mengajar kepada Bani Israel sebanyak 3 tahun setengah. Jangan inilah ayat yang tadi aja, jangan putar-putar lah. Ya ini makanya saya jelaskan dulu. Ya gitu langsung itu sudah ya, intinya saja supaya cepat kita. Ya udah kamu aja yang ngomong, saya diam dulu. Maksudnya saya ngomong, kamu ngomong yang tadi yang. Ya ini lagi saya mau memberitahu kepada Anda kronologisnya seperti apa, kan begitu. Ya sudah, itu. Ya jelas di dalam Al-Quran itu sesudah Nabi Isa alaihissalam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu, ajaran Nabi Muhammad itu memuliakan semua para nabi. Kalau Nabi persingkat ya. Jadi sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran itu sempurna sudah. Kemudian Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Karena nabi-nabi sebelumnya itu nabi-nabi lokal pada kaumnya saja. Nah itu kalau mau jawab singkatnya. Oke, sudah Bang. Kalau ya saya sudah jawab, menurut Anda siapa sesudah Yesus? Silakan gantian. Di situ, halo Bang, ayat 16 itu jelas ya. Yesus bilang dia akan meminta kepada Bapa untuk apa? Kasih satu penolong ya. Iya kan di apa? 16 ya, siapa? Siapa? Halo? Siapa sesudah Yesus siapa? Dengar iya. Iya. Di ayat ini Yohanes 14 ayat 16 itu kan Yesus bilang dia akan meminta kepada Bapa, betul nggak? Seorang penolong, siapa orang itu? Iya, dengar, iya makanya. Itu, iya, cuman iya atau tidak aja. Iya, siapa? Terus di ayat 17, Bang, ayat 17-nya dibaca. Yaitu roh kebenaran. Itu Muhammad roh. Itu seorang dulu 16 dulu seorang. Kok pindah ke seorang? Ada kata orang loh itu. Itu kan mengingkari datanya nih. Bang harus rujuk di jangan gimana ada kata. Makanya baca dulu sama kami beda. Sekarang Anda sebutkan siapa orang itu dulu. Siapa? Ya itu roh, Bang. Orang kok roh? Roh lah. Baca baik. Kan sudah dijelaskan di 17-nya. Kamu kok Bible kau lawan pula, bro? Janganlah kau lawan Bible. Yang dengerin saya bacakan ya. Jangan Bible kau lawan.
Ini sebanyak teman-teman kita Kristen ini ya, musuhnya adalah Bible-nya sendiri itu loh, nggak mau jujur. Kenapa? Iya, Karena sudah, karena Matius udah terakut Abang ini pola pikirnya mandak. Saya baca ya, ya. Nih dengerin. Abang memaksakan untuk abang pun pemahaman. Saya harus percaya gimana bang? Itu tidak bisa. Ini datanya jelas tertulis. Saya baca ya. Abang. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang ini, dengar dulu. Seorang ini adalah monyet atau orang? Iya bang. Kata seorang ini dia monyet atau orang? Si orang. Orang ya. Pertanyaan orang ini siapa? Orang ini siapa? Iya. Macet. Iya si orang itu ya orang lah mas. Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Si orang itu kan roh bang. Nanti dia tidak akan diterima di dunia. Tapi kamu mengenal dia. Kamu itu yang percaya kepada Yesus yang akan mengenal roh itu bang. Bro, banyak yang monitor lo. Malu lo cara lu bicara lo. Bukan abang. Karena abang dengar kata si orang, abang langsung stuck di situ. Oh dia harus orang. Dia harus orang supaya bisa kayak Muhammad. Bukan bang. Enggak, ini kan ada dua nih di sini. Bukan bang. Dengerin abang ya. Kamu ini saya tanya, kamu nggak jawab. Kau tanya aku, saya jawab. Kenapa kau takut? Bukan takut, tapi si orang itu bukan dia orang, tapi di ayat bawahnya di ayat 17, ayat abang baca 17-nya dulu bang. Oke, dengerin ya. Jadi seorang itu bukan orang tapi monyet ya. jangan nangis. Pemahaman kamu orang itu monyet ya terserah kamu. Ya, jadi makanya kalau orang itu orang, siapa orang itu? Ayo. Si orang. Ayo, kalau nggak mau sebut nama orang itu saya ganti pakai monyet nih. Gimana? Abang, bukan masalah roh, itu dia bukan orang. Jangan dulu ngomongin kita manusia, kita punya roh bang. Ya orang itu siapa? Ya roh itu bang. Oh jadi orang itu adalah roh. Ya, berbentuk sebagai bentuk roh begitu bang. Sejak kapan ada orang ini? Berbentuk dia bukan orang kayak kamu dan saya bukan, tapi dia bentuknya roh bang. Nah, dengerin dulu ya, bro. Sejak kapan ada orang berbentuk roh saja? Hai, sejak kamu tidak bilang maksudnya? Sudahlah. Orang kok roh kok dikasih dianggap orang gimana sih? Kamu ya, ini itu kan dalam bentuknya. Kamu ini lagi sakit ya bang ya? Kamu yang pola pikirnya kamu nggak masuk. Ini seorang loh bang. Saya ulang sekali lagi bang. Kata seorang ini A orang, B motor. Jawab. Kata seorang ini adalah A orang, B motor. Jawab. Kusiksa kau di sini supaya akalmu berfungsi. Jangan lompat ke 17 dulu. Ya, tapi abang lihat dulu, apakah orang itu bisa menyertai? Apakah dia akan kirim orang untuk menyertai? Dia bisa sertai orang itu selama-lamanya. Orang ini siapa? Ya itu. Orang ini siapa? Ya dia roh namanya. Itu coba abang lihat di teks asli dulu. Loh, emang lu bisa baca original teks? Ya bukan, kalau lu apa bisa gak? Kenapa lu nyuruh saya? Ya bisa kalau yang baca original teks baru kau pakai menjawab. Apa? Tanpa bule. Mulai lagi nih kacau di Kristen. Dan kenapa kalian pada belum semua sih? Lu baca 15-nya bang. Ya udah baca, kau yang baca. Kau baca 19 perikop baru kau jawab siapa orang ini. Kusiksa kau di sini. Siapa orang ini? Sebutlah, nggak berani bilang aja Paulus. Kenapa sih? Takut amat. Orang kok. Supaya dia orang ini sebut dulu orangnya dalam 13-nya. Kamu lu bisa paham nggak? Sebut dulu nama orang itu namanya itu gimana? Kita ke-17. Itu yang orang itu bukan motor, bukan nyomot. Ayo malu nih ya.
Kalau gue malu gue kalau begini, benar malu. Di belakang nih. Siapa orang itu dulu? Ngomong dulu. Siapa orang itu? Siapa orang Abang, itu? umur manusia ini berapa tahun kira-kira coba? Gak usah lah kau pindah topik malu. Kan kamu bilang saya orang, terus kamu ngotot harus orang, toh? Ya sesudah Yesus kan ada orang. Hidup Ada berapa orang lama? yang dia. Hah? Yesus berkata, sesudah aku ada orang. Iya, terus itu orang tuh bisa Ya orang itu siapa? namanya. Saya tanya kamu loh. Saya yang tanya kamu loh. Siapa orang itu? Aduh, nggak bisa diskusi ini. Lewat lu nih kita jadi kenal. Udah nggak bisa diskusi. Kamu memerlukan orang Kristen. Matius sebentar dulu ya dek ya. Inilah teman-teman yang saya maksud. Mereka ini sebenarnya ya akal sehatnya itu sudah dikunci dengan sibilisis dan satu komando dari pendetanya bahwa kalau kau debat sama umat Islam, kamu harus memperbotol dirimu dengan doktrin yang kami berikan. Lawanlah Bible itu sesuai dengan doktrin. Pokoknya jangan menanggapi yang mudah ditanggapi, tapi tanggapilah dengan berbagai cara. Lawan itu data. Karena musuh terberat Anda sebenarnya itu adalah Bible itu sendiri. Itu musuh Anda, bukan kami. Anda bertanya kepada saya jawab singkat. Poinnya sangat jelas, saya menyebut nama. Dan tidak bisa dibantah kenyataannya bahwa sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Quran memuliakan semua para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan di surah An-Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dimetongin. Ya, yang mengalami musibah tragis terkutuk itu adalah orang yang diserupakan. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Yesus mengajar berapa tahun sih? 3,5 tahun. Apa cukup? Kagak. Makanya dia berkata, sesudahku ada seorang penolong. Coba bayangkan kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW mentok di Nabi Isa alaihissalam, apa yang kami lakukan umat manusia di muka bumi ini? Hukum apa yang berlaku? Ini saya harus jujur di sini ya. Hukum apa yang bisa kita berlakukan kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis? Bagaimana cara Anda kawin? Kalau di Islam bagaimana cara Anda nikah? Anda akan zina seumur hidup. Tidak ada hukumnya. Hanya di Islam. Bagaimana Anda bisa berjual beli? Bagaimana Anda bisa hubungan sosial hablum minan nas? Bagaimana cara Anda mau beribadah? Bagaimana caranya Anda berbagi sesama, terutama dalam hal zakat dan seterusnya. Justru Islamlah datang melengkapi, karena memang nabi-nabi sebelumnya itu untuk kaumnya. Terus kemudian tidak ada Islam, kita wajib dengan hukum Taurat. Celakalah kita semua. Kenapa celakanya? Ya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kita harus menjadi Bani Israel dulu. Kita harus menjadi Yudaism dulu. Beratnya dia. Kenapa berat? Ya perdagangan mampet, terutama di sektor perikanan. Kenapa cumi, udang, belut yang tidak bersisik itu nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Bagaimana perdagangan perikanan? Jadi nggak sesuai dengan kemajuan yang akan datang. Jadi memang waktu itu teman-teman, kaum Bani Israel ini memang orangnya agak sedikit tegar tengkuk, makanya diberikan hukum yang berat. Tapi mereka sanggup karena saking kesombongannya, diberilah hukum yang berat. Istri lagi dapat misalnya ya, istri dapat, mereka itu nggak boleh ditemanin tidur. Mereka dibuatkan kamar khusus karena dianggap menajiskan dan harus dipotong merpati dan seterusnya. Banyak sekali larangan-larangan
di hukum Taurat itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya Islam, Nabi Muhammad SAW ya bisa mengakomodir semua dan tidak pernah ditelan oleh zaman. Dan justru zaman inilah apapun perkembangan iptek, apapun itu, penemu-penemu baik dari segi kesehatan, dari segi kedokteran, dari segi embriologi, dari segi penemuan baik di atas, di bawah laut, di daratan, di atas langit sana, itu penemu-penemu itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Ada nggak yang berkesesuaian dengan kitab sebelumnya? Nggak ada. Teori Big Bang misalnya, ada gunung berapi di bawah laut, pertemuan dua air di lautan, ada nggak? Nggak ada. Bagaimana jasad Fir'aun ditemukan dan seterusnya itu. Nah, jelas di situ. Begitu juga di Al-Quran, kata Nabi Isa alaihissalam, sesudah aku akan datang seorang nabi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada identiknya begitu. Nah di situ nanti kalau ke-17-nya, nah ini langsung dia ke-17, dia larinya katanya Roh Kudus, nenek Mukiper. Penjelasan di 17-nya itu, ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam dalam diri kamu. Maksudnya roh kebenaran itu adalah ajarannya. Ya berbentuk firman itu, ya kitab sucinya itu. Masa roh adalah orang? Ya kalau roh adalah orang, boleh juga sih, Anda boleh bermanuver, bisa dibetulkan tergantung cara berargumentasinya begitu. Yang jelas ini ajaran yang memuliakan semua para nabi gitu. Ya inilah ya teman-teman yang saya sayangkan, orang-orang gak punya ilmu coba-coba nekat naik. Yang begini memalukan begitu. Jadi kalian semua sebagai umat Islam banggalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran semua para nabi kita muliakan. Siapakah yang tidak memuliakan? Justru siapa? Justru ada seorang mantan nabi, tadinya bernama Saulus, hidup sejaman gak pernah ketemu so akrab, malah dia adalah musuh buyutan. Ya, pengikut Yesus mereka aniaya dan mereka bunuh. Maka misi perjalanannya ke Damsyik, mereka misi untuk membunuh murid-murid. Siapa orang ini? Saulus yang mantan nabi berganti nama menjadi Paulus. Ya, berganti Paulus namanya. Dia dibutakan matanya, kemudian rebah ke tanah. Terus berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, dia bertanya, dia langsung menjawab sendiri. Adalah suara dari langit. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Klop ini barang. Wah, ketemu nih orang ini. Habis itu dia buat surat. Suratnya cenderung ke Yesus, terutama di Roma 14 nomor 9, Galatia 3 nomor 13, bekerja sama dengan asistennya Kisah 2 nomor 32. Kenapa demikian? Ya dia matikan seseorang di tiang salib, kemudian dia hidupkan menjadi Tuhan. Sekali lagi ya, dia matikan seseorang, kemudian naikkan menjadi Tuhan. Nah, jadi sesudah Yesus, siapakah yang mengutuk Yesus dan siapakah yang memuliakan Yesus? Ini dulu kita bahas teman-teman. Naikin oteng gimana sih? Kalau nggak ada gimana? Mau dinaikin kalau nggak ada. Silakan Pak Ugu. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini cuma menjelaskan tentang Roh Kudus itu, seorang sepatutnya dia seorang manusia, bukannya
bukannya Roh Kudus. Nah, gitu. Maksudnya gini nih Bang, seorang manusia bermaksud dia akan datang seorang manusia, bukannya seorang Roh Kudus. Kalau seorang Roh Kudus yang menyertai Anda selamanya, bayangkan berapa jutaan triliunan umat Kristen nih, kalau seorang demi seorang itu ada Roh Kudusnya sendiri, itu berapa orang sudah? Ya Bang. Ya, saya udah bilang tadi Bang, musuh mereka adalah Babelnya sendiri. Dan lagi Bang Andi, kenapa Allah mengambil masa sehingga 500 tahun setelah itu baru menurunkan Nabi Muhammad SAW? Masa patra Bang, bahasa Sunda gak enak, masa patra. Ya. Maksudnya setelah 500 tahun baru Nabi Muhammad datang untuk menegakkan kekosongan kenabian ya. Betul. Ya, maksudnya Allah di situ menampakkan kepada Kristen semua apa ulah-ulah nabi palsu itu di situ, tapi mereka masih tidak sadar. 500 tahun Allah memberi peluang kepada manusia untuk berpikir, dan itu jelas nabi palsu itu berulah di situ sehingga 500 tahun. Takkan itu pun mereka tidak paham, gitu. Jadi bagi saya pun minim dalam agama, tapi secara logikanya kita boleh pikir Allah mengetahui segalanya dan dia bisa maksudnya mengatur segala itu dengan cara supaya manusia itu sadar atau tidak. Tapi manusia ini sekarang kayaknya modal imani saja itu masalah Bang. Gitu. Jadi itu aja Bang, mungkin baik kalau ada hotel naikin hotel, aku diturunin aja Bang. Cuma itu aja mau minta penjelasannya gitu. Bang, ini di mana nih Bang? Malaysia apa? Malaysia Bang, Malaysia. Oh, tapi bahasa Melayu Indonesianya bagus loh. Ya, kita kan di Kepulauan Borneo Bang, jadi maksudnya ya bahasanya itu lebih kurang sama. Lagipun ya apa salahnya dalam lintas agama ini, ya kita saling kongsi logika itu, ya biasa aja, santai aja gitu. Makanya itu Kristen kalau ditanya sesudah Yesus siapa? Ya, masalahnya itu nggak mau dia menjawab. Nggak mau. Sebab Yesus itu menubuatkan, memberitahu kepada sahabatnya, para muridnya, setelah aku, maksudnya setelah kepergian dia ada yang akan mengaku sebagai Kristus gitu, seperti dia. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Yesus. Itu bagi oten-oten semua yang mendengar, pikir sendiri, jangan didoktrinkan oleh dogma itu. Ada aneh itu. Bentar, pasang apa? Songkap. Pasang handset. Aneh lagi makan apa aneh? Terlalu. Maaf. Sebelum kita bicara harus kenalkan dulu agamanya dulu. Ibu Dani Kristen ya. Aduh, Kristen. Ini Abai double suaranya Abai. Ya, maaf. Sebelum kita bicara harus kenalkan dulu agamanya dulu, baru kita bicara lah. Abai ini agama apa? Abai agamanya Islam, dari Timor Leste, Bang. Oh, Timor Leste, masya Allah. Ya, satu Kristen di sini. Agamanya Islam. Aduh, dia nggak denger kita nih. Abai double suaranya Abai double suaranya, saya mute dulu ya Abai ya. Oke Bang. Ya. Double gitu, sangat mengganggu sekali. Gimana kabar Ani? Baik, mau makan tadi sih. Oh, makan aja dulu Ani. Beli pecel aku nih. Di mute aja dulu. Iya. Belum makan jadinya, udah kubungkus lagi. Ya, belum dicampur. Habisin aja dulu Ani. Sambil nunggu juga Banyu Mak datang. Habisin aja dulu. Saya kan nggak pernah maksa orang. Iya, makan itu harus loh. Iya sih, udah jam berapa nih? Kalian nggak makan? Kalian nggak makan siang? Saya kalau siang jarang makan Ani.
Harus makan siang lah kalau siang. Karena kan kerja. Udah sarapan tadi, jadi nanti makannya itu sore. Menjaga menjaga perut biar nggak gendut. Iya, aku udah gendut perutku ini. Oke, maaf, saya ada satu permintaan untuk saudara kita dari Kristen. Saya ada satu pertanyaan dulu. Coba dengerin nih. Apa itu? Coba dia dengerin dulu. Iya. Ya, saya ada satu pertanyaan untuk saudara kita orang Kristen. Ya, boleh bisa dengar? Dengar. Silakan itu. Silakan. Oke. Kalau menurut double? Ya sudah. Ada ehonya. Cek. Udah. Kalau dia ngomong dulu itu Udah dengar ya? Kuat iya ya. Tes. Silakan Abang. Oke, saya ada pertanyaan begitu. Kalau menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan sebelum dan setelah. Ya, dan permintaan saya hari ini ya, Tuhan Yesus sebagai tetap Tuhan, ya begitu, sebagai tetap Tuhan. Dan kalau dunia ini tanpa Tuhan hari ini, tanpa Tuhan seperti Yesus itu sekarang di mana? Dan kalau sekarang kalau realitas sekarang, kalau orang Kristen tidak tahu dan tidak tahu beradanya Yesus sekarang. Kalau udah saya paham. Nanti saya terjemahkan. Ani, Yesus itu selama di bumi dia Tuhan kah? Dan Yesus sekarang ada di mana? Itu Ani. Yes. Oke. Di bumi Yesus gelarnya tetap Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Belum lahir, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang berseru. Lalu sekarang Yesus di mana? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nah itu dia. Makanya kenapa kau abai meninggalkan Yesus? Sungguh malang nasibmu. Nanti kelak dia yang datang di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Gak tahu kau ayat ini, makanya kau tinggalkan Yesus. Sungguh kasihanlah dirimu sayang. Yesus nanti yang datang membangkitkan orang di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Ayo. Silakan. Oke, sudah. Iya, oke. Tapi realitasnya sekarang Yesusnya di mana tidak ada yang tahu. Masa dunia sekarang, seluruh umat manusianya sekarang, zaman sekarang ini tanpa Tuhan kok. Dunia ini di tangannya siapa sekarang dengan umat manusia seluruh dunia ini? Kalau Tuhannya sekarang di mana tidak ada yang tahu pun. Ya. Kenapa itu? Ya, lanjut. Si Abai kok tungki kali, Mbak Abai? Kanda Ibu Darnik bilang, Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di sorga. Ada ayatnya, bukan congor. Lalu malaikat juga mengatakan, sewaktu Maria mau melihat Yesus ke kubur, untuk apa kalian datang ke sini mau melihat Yesus? Yesus yang mau kalian lihat itu sudah berangkat ke surga dan akan datang kembali seperti engkau melihat dia datang dari surga, katanya. Sekarang Yesus di surga, makanya kita sekarang berdoa kepadanya. Dia sudah kembali. Tunggu. Dia sekarang sudah kembali ke asalnya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Sebelum menjadi manusia ya, Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Setelah dia menjadi manusia, firman Elohim ini menjadi manusia turun ke bumi, jadilah Yesus. Makanya di bumi dia berkuasa.
menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Pendarahan 16 tahun berdarah-darah perempuan itu, jubahnya disentuh saja sembuh. Air menjadi anggur berapa bakul berapa baskom itu ya, air waktu pesta di Kanaan itu. Lalu orang yang lumpuh bisa berjalan, ya, orang yang kerasukan setan disembuhkan. Itu kuasanya sewaktu dia berada di bumi. Sekarang di mana dia? Dia mati, hidup kembali dan naik ke surga, disaksikan oleh muridnya. Kan sewaktu Yesus naik ke surga, yang melihat banyak loh. Muridnya yang 12, Yusuf dan Maria, dan orang-orang yang sudah percaya pada dia pada saat itu. Ada sekitar 500 orang. Ada ditulis di dalam Alkitab. Dia sekarang berada berkuasa di surga. Dan akan datang kembali untuk mengadili manusia, seluruh manusia. Loh, itu sudah tinggalkan Yesus. Gitu Abai. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah. Sudah. Iya. Masa Tritunggal itu sekarang bersama semuanya harus berada di surga? Ayatnya di mana? Belajar di mana kalau Tritunggal itu sekarang bersama kumpul di surga tuh? Ini ya. Coba baca dulu ayat. Yohanes 1. Oke. Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia itu adalah firman Elohim. Elohim dia sebelum jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 kita baca ya. Ini dia. Ya. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bayangkan itu, sebelum Yohanes ada, Yesus sudah ada. Itulah dia, Elohim itu. Turun ke bumi siapa? Firman Elohim menjadi manusia. Apa misinya datang ke bumi? Untuk misi penyelamatan dunia. Itu. Oke. Waduh, turun dia nggak apa-apa. Bu Darni kok sepertinya ini Bu Darni ini terlalu terinspirasi doktrin yang bersumber dari Roma. Karena ada Tuhan Sang Pencipta itu turun ke bumi, sebagaimana kisah atau cerita atau kepercayaan Romawi itu ada dewa-dewa menjelma, ada penjelmaan di sana begitu. Karena kalau tidak ada penjelmaan, nggak dilihat dengan kasat mata, ya, yang mereka sembah itu dianggap tidak ada. Jadi harus ada gambarannya. Nah, itulah kepercayaan zaman dulu, peradaban kuno oleh Romawi kuno gitu loh, Bu Darni. Sekali lagi saya ulang ya, mereka ini Bu Darni, kalau tidak dilihat itu barang, dia nggak percaya. Ya, jadi kalau nggak dilihat itu bentuknya Tuhan, dia nggak percaya kalau pernah ada Tuhan. Ini kan doktrinnya Bu Darni. Betul apa betul Bu Darni seperti itu? Silakan. Ya, kalau betul ya nggak apa-apa. Artinya apa? Ya, pola ini memang dibangun dari Romawi. Kebetulan Romawi ini yang menjajah daerahnya Yesus. Ya, hadiah apa yang mau dibawa setelah dia menjajah? Ya, pulanglah. Menyusun ini diprakarsai beberapa bapak-bapak gereja. Di kanon yang mana yang cocok dengan budaya Romawi. Bahkan kan dikonsilikan, rapat akbar, seminar akbar begitu. Ya, diputuskanlah, ya Tuhan Yesus sebagian daripada Tuhan, bagian daripada Tuhan yang menjelma menjadi manusia.
Jadi Bu Darni ini sebagai Kristen tuh dia nggak percaya Tuhan itu harus pernah ada di bumi dilihat manusia. Kalau nggak ada Tuhan dia. Itu kira-kira. Ini ilmu baru yang saya berikan kepada kawan-kawan semua. Bahwa kalau kita mau percaya ada Sang Pencipta itu, ya lihat aja ciptaannya yang begitu dahsyat, teratur semua ya, susunan langit, bagaimana matahari dan bulan. Ini yang ngatur semuanya siapa? Ya pasti ada yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa membuat seperti itu. Bahkan kita manusia ini diciptakan secara proporsional, diberi akal sempurna ciptaannya manusia ini, kiri kanan semua. Jelmaan Tuhan turun ke bumi. Itu kira-kira. Ini ajaran para nabi enggak? Nabi Musa alaihissalam enggak pernah mengajarkan demikian. Nah inilah makanya Bibelnya Bodar itu berbahasa Yunani. Ya berbahasa Yunani lah. Terutama yang paling prinsipil di sinilah momentumnya. Bahwa kalau hal ini nggak ada Kristen, yaitu ada orang mati di tiang salib menebus dosa mereka. Jujur saja lah. Jadi Kristen itu benar nih tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Sebenarnya kiblatnya atau sumber Kristen itu, mohon maaf, pertama kali nongol di Antioquia. Di sanalah Paulus setahun lamanya. Disitulah pertama kali disebut Kristen. Itu juga ejekan Kristen itu. Kristen itu bukan artinya pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus kok. Di Antioquia itu Yesus nggak ada. Ya, di Antioquia itu Yesus nggak ada. Yang ada di sana itu Barnabas, Paulus, dan beberapa murid-murid. Orang-orang yang ada di Turki. Itu Turki udah ke Eropaan, teman-teman. Anda boleh buka map di mana sih itu Antioquia. Orang Turki paham lah. Kalau memang ini barang bisa terlalu dipercaya, ya siaralah ke sana sebenarnya. Mestinya itu siarannya ke Turki, ke Antioquia. Disinilah agama saya mulai nongol. Mestinya jangan ke Yerusalem. Apain coba? Soru. Semua sih ngapain ke sana? Di sana tempat pembunuhan orang. Di sana kamu dieksekusi. Di sana kamu diludahi. Yang menyambut Anda kalau ke sana itu pemandu wisata. Mereka menganggap Anda datang ya wisata. Yang menambah devisa. Tapi dalam hati mereka, lu siapa sih lu kemari? Di sini nggak ada hubungannya dengan kepercayaan lu. Di sini tauhid semua lu di sini. Ya mestinya teman-teman Bu Darni kalau mau siaran nih, mestinya ke Antioquia. Carilah itu Antioquia. Disitulah pertama kali disebut murid pengikut Paulus itu dan Barnabas disebut Kristen. Jadi tempat lahirnya Kristen, teman-teman, di mana? Saya ulang kembali nih teman-teman. Nah, lu harus belajar nih. Tempat lahirnya Kristen: A. Yerusalem, B. Antioquia. Benar nih, tempat lahirnya Kristen: A. Yerusalem, B. Antioquia. Ya, waktu murid-murid Yesus orang Yahudi, kan ada orang Kristen Yahudi 2%. Enggak, tempat lahirnya pertama kali enggak tahu kah? Bang Handi, awal pertama kali Kristen itu di Arab, ya kan? Di Arab abad pertama Kristen lebih dahulu daripada Islam. Islam abad ke-7. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu pertanyaan ya saya. Tapi nama Kristen disebut di Antioquia. Ya, Antioquia dong. Itu ejekan. Tapi kami sudah murid Yesus. Kami sudah murid Yesus melalui murid-muridnya yang 12 itu, Hawariunnya yang 12 itu. Itu dia. Makanya tulisan di sini pun Kristen itu ada di masa Yesus. Karena kami Kristen itu artinya pengikut Yesus. Itu artinya. Karena kami pengikut Yesus, maka dibuatlah agama. Sebentar, Kristen artinya pengikut Yesus. Salah.
Ya itu artinya Kristen. Jadi karena Indonesia meminta harus didaftarkan agama itu ke pemerintahan, maka dibuatlah juga Kristen. Kristen itu sebenarnya itu pengikut Yesus. Itu bukan nama agama Kristen itu. Tapi kalau sudah dikatakan Kristus, dia sudah pengikut Isa Al-Masih, pengikut Tuhan Yesus. Nah itu. Berarti melalui 12 rasul. Dan tunggu dulu, di luar dari 12 rasul ada 70. Di luar dari 70 ribuan ada. Sampai ke Medan, ke Pancur Batu. Coba Ibu Darni, daripada kemana-mana, coba Ibu baca deh KPR 1126. Iya, pengejekan itu Kristen di Antioquia, tahu aku. Ya, jadi di mana pertanyaannya, di manakah pertama kali murid-murid itu disebut Kristen? Iya, di Antioquia waktu diejek. Tapi sebelum diejek, pengikut Yesus tidak ada Kristen, pengikut Yesus. Namanya juga pengikut. Kami kan pengikut Yesus. Murid-muridnya pengikut Yesus. Yang saya tanya, gimana istilah Kristen ini pertama kali ada di mana? Di Antioquia, pengejekan. Jadi Kristen itu bukan artinya pengikut Yesus. Itulah kalian guru-guru palsu Bang. Katanya tadi bilang Kristen. Arti Kristen itu pengikut Yesus. Ya, itu dia. Terus pertama kali Kristen awal itu artinya apa di Antioquia? Iya, karena diejek pengikut Yesus ini, maka dikatakanlah Kristen. Itu dia. Saya ulang kembali ya. Bentar ya, ambil dulu Alkitabku. Bentar, ambil Alkitab. Bentar, ambil Alkitab. Jadi setahun lamanya di sana teman-teman. Ya, murid-murid yang ada di sana itu Paulus, nggak ada Yesus. Jadi yang ada di sana itu mengajar Paulus. Setahun lamanya di sana, disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Siapakah murid-murid? Ya murid-muridnya Paulus. Jadi Kristen ini artinya pengikut Paulus. Karena tidak ada Yesus di situ, mereka diejek gitu loh. Susah amat jujurnya ya. Yesus nggak ada ke Antioquia. Bagaimana mungkin Paulus bersama orang-orang disebut pengikut Andi Selebes? Kepala saya nggak ada di situ. Oke Bang Handi, ini dia. Kristen adalah sebutan bagi pengikut agama Kristen yang berpusat pada ajaran dan kehidupan Yesus Kristus. Inilah istilah Kristen pertama kali muncul di Antioquia untuk merujuk pada pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus itu yang diejek. Berarti Kristen sudah ada selama abad pertama. Di Antioquia itu, benar saya tanya, di Antioquia itu yang ada di situ Paulus, Yesus. Siapa yang diejek di situ? Kan pengikut Yesus kan? Saya ulang kembali, benar nih. Di situ di Antioquia, murid-murid bersama siapa? Yesus, Paulus. Iya, di 1 Korintus itu Paulus. Jadi Paulus bukan itu, bukan Yesus. Iya, itu ada kan mulai dari murid itu, dari atas, dari orang Yahudi, murid Yesus yang ke-12, 70 dan ribuan, dan lanjut dan sampai di situ turun temurun itu. Dengan bahasa sederhana nih ya. Di Antioquia itu, di situ setahun lamanya. Murid-murid ini nama gurunya siapa di Antioquia? Siapa gurunya murid-murid ini? Paulus. Enggak ada Yesus, enggak apa-apa. Kan Paulus kan yang dipilih Yesus. Gimana sih Bang Handi? Ya. Jadi guru murid-murid di Antioquia adalah Paulus. Bang Handi, orang Kristen adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat yang diutus untuk menebus dosa manusia. Itulah makanya diejek di Antioquia itu. Nah itu. Yesus tidak ada di Antioquia, yang ada adalah Paulus. Gimana sih benar nih? Itu Paulus lah, gantian. Di Kisah 11:26 itu Paulus lah di situ menjadi bos. Paulus lah di situ yang menjadi memegang komando. Paulus lah di situ menjadi guru bersama murid-muridnya. Murid-murid Paulus disebut Kristen.
Iya. Artinya Kristen ini di situ ya pengikut bos, pengikut guru. Siapa gurunya? Ya Paulus. Clear. Salah. Lah. Itulah Bang Handi nih. Aduh. Intinya Kristen adalah sebutan bagi individu yang percaya pada Yesus Kristus dan pengikut ajarannya, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Itu makanya diejek di Antioquia. Paulus ini adalah sahabat karib Petrus, murid Yesus. Gimana sih? Berhubungan Oke, nggak semuanya apa-apa. itu. Biar nggak stuck di sini. Habis dari Antioquia itu ajaran ini kembali ke tempat lahirnya Yesus atau dia ke Roma? Ke Roma. Ke Roma. Kenapa nggak balik ke Yesus, tempat lahirnya Yesus? Ya dia kan memang menginjil, digunakan Yesus dia kan untuk mengabarkan Injil ke segala bangsa katanya. Kenapa Makanya dia luar berbahasa biasa Paulus itu. Gus Darni? Kenapa nggak berbahasa Yesus? Kenapa berbahasa Romawi? Iya, berbahasa Yunani dia. Ya artinya Kan dia ini ke memang sana. berbau, ini Kan memang dia ke ajaran sana. ini, tapi Darni, memang ini ajarannya berbau Yunani, Iya. Darni. Nggak bisa nggak pasti berbau Iya. Yunani gitu. Kemudian ya, mari kita cek. Jadi berkembanglah di sana, ya pertama kali kan semua Katolik atas intervensi dari penguasa Konstantinopel. Siapapun yang melawan, ya keputusan Konsili 325 selesai hidupmu. Dari situ kan banyak korban, benar nih. Ingat sejarah lah ya. Jadi agama ini, kepercayaan ini itu dari awal itu pemaksaan, otoriter. Raja Konstantinopel ini, siapa yang tidak setuju dengan kesimpulan Konsili 325 selesai hidup lu? Siapa yang setuju makmur hidup lu? Setuju Darni? Iya, di mana-mana kalau mayoritas ya begitu. Ya pemaksaan. Karena untuk kebenaran kan gitu. Makanya ada neraka dan surga. Ibu Darni pernah membaca nggak Apa? kesimpulan Imam Konsili 325? Apa isinya? Tinggal baca, diambil di Ya, Google. isinya kurang lebih begini. Hanya ada satu Bapa saja dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Dan seterusnya ke bawah. Roh Kudus belum nongol tuh. Roh Kudus pneuma. Ya, itu belum ada di situ. Nah, nanti di 381 Kalsedon baru ada Trinitas. Jadi pertama itu dulu Trinitas. Roh Kudus belum nongol. Iya. Nah, nanti 381 baru ada Trinitas nongol di sana. Tadinya Dwi, Bapak Putra dulu gitu. Ini konsep dari mana? Konsep ini lahir di Roma. Dan tidak ada Yesus memberi legi. Jual namanya. Yang dijual namanya sudah nggak ada. Dan tidak tersambung ke ajaran Yesus sebagaimana Yesus mengajari Bani Israel. Artinya apa? Aku dulu. Oke. Tadi kan Bang Handi bilang konsep ini berasal dari Roma. Nah, kenapa itu dikonsepkan, dikanonkan? Agar umat itu mengenal keberadaan, bagaimana keberadaan Elohim itu. Nah itu. Jadi tentu para bapak-bapak gereja itu mengkonsepkan agar Trinitas